Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bid-dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa yaitu bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan daripada diri kita, pada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para habaib dan salihah dimanapun mereka berada. Kemudian yang ulun muliakan Ustaz Haji Jargasi, mudah-mudahan dia senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Masjid Agung Baitur Rahman yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kita malam hari ini insyaallah kita akan membahas masalah menjenguk atau menyelangi dengan orang yang sakit atau orang yang sebab jika kita menjenguk orang yang sakit, maka kita harus mengetahui tata kerama atau cara sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu nantinya bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Beberapa banyak orang ketika jenguk orang yang sakit, menyelangi dengan orang yang gari biasa-biasa saja. Terkadang ketika belang orangnya, padahal yang dielangi orangnya sudah memakai oksigen, sudah begitu impos di tangan, yang datang apa? Ada membawa, terkadang membawa yang apa? Ada membawa es, ada membawa benjokan, makan di samping yang ketiga orang negara tadi. Apakah itu demikian itu caranya? Ada. Atau menilai ibadah itu jadi nilai pahala? Ada. Oleh kenapa? Sebab antara ada mengetahui daripada cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi telah berkata Utsman radhiyallahu anhu, kata beliau, "Maritu fa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, aku dalam keadaan sakit, maka aku pun dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sini menengok aku, ucap Rasulullah, "Yasin apa? Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billahil ahadis samadi alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Min syarri ma tadi." Dan bahasa kita, Aku perlindungan engkau
sepadan dengannya daripada keburukan apa yang engkau rasakan. Begini dibaca oleh Rasulullah ketika mengenai dengan kurang sakit. Itu dikatakan Utsman, ujar beliau, qala miraran. Beliau mengucapkan berulang-ulang, diulangi terus. Nah, ketika mengenai ada kita, terkadang bila bilang itu surah ngobrol ya kan. Nah, ngobrolnya mendatangi, dihilangi, ada di anu aja kita ada dapat diherani. Salahnya tadi. Nah, itu sudah salah kita sudah. Lalu kemudian berikutnya, wadakhala sallallahu alaihi wasallam ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa huwa marid. Jadi masuk Rasulullah pulang mendatangi dengan Sayyidina Ali. Jadi dia Sayyidina Ali keadaanku waktu itu dalam keadaan marid, dalam keadaan sakit. Maka ketika datang Rasulullah, ujasidin bakal lahu, maka ucapkan ketika engkau dalam keadaan sakit ini, Rasulullah mengajari dia Sayyidina Ali apa? Qul Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyata aw sabran ala bariyataka aw khurujan minad dunya ila rahmatika fa innaka satutta ihdahuna. Nah, di sini diucapkan, jadi garing miskin ucapan ini. Nah, apa dikatakan? Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyata. Ya Allah, aku mohon kepadamu daripada penyegaran kesembuhan. Kemudian awsabdan ala bariyataka, atau minta diberikan kesabaran daripada cobaan yang engkau berikan. Atau berikutnya khurujan minad dunya ila rahmatika, atau kita berdoa minta keluar daripada dunia ini untuk menuju daripada rahmat engkau. Bila ini kita baca Rasulullah, ketika kita garing ini baca ini, maka fa innaka satutta ihdahuna, maka ujar Rasulullah SAW, bila mana itu diungkapkannya, maka ia diberi daripada salah satu daripada di antaranya. Entah diberikan oleh Allah Ta'ala kita kesembuhan, atau Allah berikan kita daripada kawat manahan cobaan yang Allah berikan, atau mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman. Sebab banyak orang kan ketika garing dalam keadaan tersangkut, berkeluh kesah, segala macamnya Allah, maka daripada itu kita berdoa ini. Dan ketika seorang itu nantinya dalam keadaan sakit, maka Allah Ta'ala itu nantinya akan mengutus 4 orang malaikat mendatangi yang orang negara ini. Malaikat yang pertama nantinya datang, maka ia akan mengambil daripada selera makannya. Makan minum juga berselera lagi. Ini awal-awal dari amanah. Bila oleh orang sakit ini, ada dirasa lagi sudah ada berminat lagi disuruhi apa, palingnya kandangnya kita banyak. Anda sate, warung sate, mana ini sate, makan ada, dan margarin kita. Anda ini itu segala macam. Nah, kedua, maka Allah akan menyuruh malaikat dan mengutus malaikatnya apa? Untuk mengambil daripada rezekinya. Jadi rezekinya berkurang nih. Tapi bila mana rezeki sudah diambil oleh Allah Ta'ala, habis rezekinya meninggal dia orang kata dia. Bentar lagi sudah, sebab kita ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala sudah rezeki bagian-bagian kita ini tadi. Kemudian yang ketiga, maka Allah akan mengambil daripada ketampanan atau kecantikan yang berada di wajahnya, sehingga orang yang garing itu nantinya, orang yang sakit itu dalam keadaan puncak kesuruhannya, pada cara ceria lagi keadaan mau tinggi tawannya. Nah, tapi orang garing tidak tadi ada yang benar. Dan yang keempat, maka Allah akan menghapus dosanya apabila telah sampai waktu yang telah Allah tetapkan kepada hambanya untuk memberi sehat. Dia hapus dosa kita ini. Cuma syaratnya tidak harus sabar, jangan banyak mengeluh kita. Sebab Allah mendatangkan suatu penyakit tersebut, bila mana kita sabar akan tumbuh
kuburan dosa-dosa kita, kuburannya. Dan untungnya lagi ketika yang demikian itu terjadi, maka Allah nantinya akan menyuruh kepada malaikat yang pertama, malaikat yang kedua, malaikat yang ketiga, itu adalah untuk mengembalikan dengan apa yang telah diambil mereka itu tadi. Tetapi yang keempat itu tadi Allah pada menyuruhnya. Karena sebab oleh lantaran itulah daripada kemurahannya Allah diberikan dengan apa tadi. Jadi kita jangan sampai mengeluh. Tapi katakan ya Rasulullah, min muslimin yusibuhu adza min marid fama siwahu. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya illa haddallahu bihi sayyatihi kama tahutu sajaratu warakaha, melainkan adalah Allah akan menggugurkan bersama daripada dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daripada daunnya. Ada sebuah Bukhari dan Muslim. Nah, itu untuk menolong kita dah. Jadi bila ulang yang kering itu kita bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Kita ini terkadang bila nang garing itu kita doain kita alhamdulillah tadi, padahal alhamdulillah benar ya Allah nih. Kita garing, Allah ibaratnya hidup pada garing sama ya. Nabi Firaun orangnya ya Allah nih, kita ada gugur dosa kita nih tadi. Untuk menanti diberikan Allah Taala demikian tadi. Maka kemudian yang berikutnya lagi ujar surah apa mengatakan Ulu al-Marida, maka ujar Rasulullah SAW mengucapkan jenguklah orang yang sakit. Nah, disuruh kita mendatangi dengan orang garing. Jadi bila ada orang garing disuruh kita mendatanginya. Mendatanginya itu ya Rasulullah ya datul maridi awwala yaumin, yakni zaman faridatun. Maka bila orang itu garing, maka hari pertama daripada sakitnya itu tadi itu dihukum makan adalah faridatun, wajib kita melanginya. Mendatanginya nih. Nah, mendatanginya nih. Dan kita mendatanginya memilih orangnya. Maka kita begitu nanggari, mohon maaf namanya orangnya berduit tetap pejabat, ada apa lain melangi. Mas nanggari ini orangnya ibarat hidup uyuh benar, meski itu orang umpamanya palingnya menunggu mati. Jadi dia datang umpamanya itu ibarat dibilang datang menyium waranya umpamanya nih, jangan. Sebab segala sesuatunya siapapun orangnya, maka Allah akan memberikan pilihan pahala yang luar biasa bagi orang tersebut. Jadi jangan kita berpilih-pilih. Jadinya kita mendatangi dengan orang yang sakit itu tadi. Jadi awalnya tuh wajib warna pada sunatun, dan sesudah daripada sehari itu hukumnya sunat saja. Kita mendengar umpamanya nih si bulan umpamanya nih kemana nih? Ada kelihatan masjidnya. Ada kelihatan di majelis kemana? Oh, beda tapi bulannya garing. Nah, begitu mendengar garing dari kapatinya. Nah, begitu kita tahu dan kita pasti datang. Kita ada tahu umur, kita ada tahu dan umur orang tadi. Apakah orang yang diberikan oleh Allah umur panjang atau tidak, kita ada tahu. Model itu tadi anjuran, dan kita garing maju orang garing itu kan mesti pembawaan. Pembawaan maksudnya membawa tangannya, umpamanya kan membawa dega segala macam kan pasti ada perlu yang tadi yang penting itu kita menunggu kita mendoakan saja sudah tadi. Nah, jadi berkahkan ya Rasulullah jenguk dengan orang yang sakit, kemudian wasbahu janazatan, dan ikuti ya Rasulullah akan jenazahnya bila orang meninggal. Bila meninggal mati, bila orang meninggal. Kenapa jadi demikian? Kita disuruh mau mati dengan demikian tujakirukumul akhirata, karena hal demikian itu ya Rasulullah banyak kita dengan perkara urusan akhirat. Nah, tentang itu kita antar orang meninggal. Jangan kita begitu antar orang mati di penguburan kita kawaan, serahkan semuanya. Dan lebih diartikan lagi ketika kita umpamanya mengantar orang meninggal di penguburan, kita jaga terhadap kita.
Jangan sampai ya Rasulullah kita ini duduk di atas bangunan. Bangunan itu yang kita tentunya akan mengolah pandangan. Nyaman benar situ sambil berokok, sambil bersayang-sayangan mau teleponan ngomongnya nih. Nang diduduki belum bangunan. Ini ada boleh. Kenapa? Ujar Rasulullah mengatakan sebagaimana dikatakan beliau, seorang yang duduk di atas bangunan itu lebih baik seseorang tersebut terbakar bahayanya sehingga terbakar kulitnya dibanding daripada dia duduk di atas bangunan. Saking dilarang itu tadi, sehingga ada bolehnya tadi. Makanya kita jaga benar, hati-hati benar. Ya kita tidak nyaman, bisa berduduk pas benar tau. Orang katakan orang ada kita nih kalau lihat ya. Katakan pada ada lihat ya, nyaman benar tak? Duduk duduk nyaman benar tak? Benar tuh mudah-mudah. Jadi kita hati-hati benar. Dan apa istimewanya? Bagi orang yang mengantar, bagi orang yang menjenguk, yang orang yang garing tadi. Nampak aja Rasulullah, man syahida janazata hatta yusalliya falahu fitratun. Jadi diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahwa Nabi kita bersabda, berjazim apa? Siapa yang menyaksikan dengan jenazah dari rumahnya, menyaksikannya dengan penuh keimanan dan mengharapkan daripada pahala, melihat kita nama sebulan demi sebulan meninggal dunia, mainihi kita melihat mengumpati kita kuburan dari itu orang yang mengumpati nang kayak ini kita bila dia melihat demikian lalu umpatnya menyembahyangkan bagaimana menyembahyangkan itu jelaslah dapat satu kira tepat. Kemudian dia bilang wa man syahida hatta turfana kana lahu qiratan. Dan bila mananya umpat orang menyaksikan umpat makan-makannya apa kuburan maka orang mendapat dua kira. Mungkin dia bingung kan apa dia kira tuh pada biasanya itu bingung. Sahabat juga dapur jasabat nama mandai nama ini kira mana kira tadi mana ini yang Rasulullah apa kira dua kira itu tadi lain kira nama dua kira itu maka dia Rasulullah menjawab kala misdul jabalaini ajimina itu ujar Rasulullah SAW yang disebutkan dengan dua kilat itu adalah dua gunung besar yang diberikan kesan orang yang mengumpatnya sembahyang jenazah dan dua mengumpat mengantar ke pemakamannya. Itu istimewanya tadi. Makanya tadi disuruh Rasulullah tadi dan tujuannya tidak lain adalah supaya kita mendapatkan wilayah daripada pahala yang besar itu tadi. Dan di sisi lain dikatakan ada dua apabila mana orang garing itu kita perlu menjenguknya ada dua katakan. Jadi dikatakan di dalam kitab Al-Durar Al-Muntashirah As-Suyuti kata beliau thalathun la yu'adu ada tiga macam yang mana tiga macam ini bila mana orang itu sakit maka perlu kita menjenguknya. Kalau kita dengar ini garing perlu kita jenguknya. Jawaban itu yang pertama sahibur rahmat. Nah, sahibur rahmat ini orang yang kena penyakit mata. Nah, kenapa masih boleh kita lihat sakit mata sini kalau sedih lagi bagaimana apa cacar menjangkit biar kita kananya kan. Nah, lihat badan dulu dari pondok bila saya ngomonglah karena pamangnya kita lagi turun sekolah dalam. Nya orang di sana tuh mau buat ini ada nama alat ada pakai kolam ini kolamnya. Bila seikongnya situ sakit mata, mau jauh situ cacar sapulukan mana? Oleh kenapa dia keluar dari keluar dari mata? Apa ikongnya kipas ini dia ini ubah-ubahnya tiup-tiupnya kayak itu kemudian dia memberi cerita penyakitnya. Kita berharap taruh jakit bujur. Maka dia sakit matanya ya Allah buruk pada malam inilah. Begitu kita sujud asal keluar di mata kita nih, asalnya nih, asal keluar saking ngeri nyamannya tuh sakit mata tadi. Makanya daripada itu bila kita melihat atau mendengar dari orang yang sakit mata, tidak mau menghindar dan jika tidak digunakan kita melanginya, bahwa parah yang rusak, paling melanginya, bilanya kanan media. Yang kedua,
Wasyaribud darisa. Nah, orang nang kana penyakit sakit gigi. Sakit gigi bisa dilangi. Kenapa? Sebab bila dia kayak lagi orang sakit giginya, bagi berucap, bagi meringat gigi sendiri. Ya, jadi orang sakit gigi itu. Paling mamanya kuliah macam mana tepang giginya sakitnya. Ini kan betul. Bila tahu sakit gigi apa jangan sakit. Waktu ada awal di mandiri, ada awal di balik ngalih, ibaratnya ini kan mencoba apa? Apalagi momennya orang di rumah itu banyak menjatuh dinding dua tubuh kulitnya, itu lagi sakitnya tuh. Nah, macam beta sisa tadi mana? Jadi kan baru ini. Kemudian yang ketiga apa? Wasyahibut tumal dan orang nangkana penyakit bisul. Nah, jadi tiga macam ini kan perlu dia lagi. Di tahun ini apa? Karena penyakit bisul saja tidak usah dia lagi. Nah, sebab itu tadi ada diperlukan benar kita bela dengan demikian tadi. Jadi punya bahwa kita disuruh menghindar aja dengan daripada dalam 3 hari kita dengan perlu memanfaati mendatanginya. Kemudian lagi disebutkan ya Rasulullah SAW, man ada maridan salihan. Nah, barang siapa yang menjenguk yang kurang nanggali kurangnya nang soleh atau solehah. Kan mau menang sungguh ya masjid ke orangnya pejabat ya ada bila orangnya saleh nih kadang ada orang saleh ini kan orang yang rajin beribadah taat bagus garing datangi apa tidak datangi apa istimewanya maka ujar Rasulullah kharaja ma'u sabuna malakan maka ketika seseorang tersebut menjenguk dengan orang yang sakit yang saleh itu tadi ketika ia keluar maka keluarnya tadi besertanya nih berapa? Syawa'una malakan 70 malaikat. Yang mana 70 malaikat itu menyertainya? Yastaghfiruna lahu wa yakhrujuna min baitil marid ma'ahu. Yang 70 ini tadi senantiasa memintakan ampunan kepada Allah. Nih, biasa orang menjenguk yang orang garing nasalehnya tadi. Jadi bila mana hanya keluar daripada rumah orang garing tadi, maka keluarlah si malaikat itu tadi. Nah, bila dia keluar daripada orang garing tadi beserta dengan orang yang tadi, wa yaquluna ilal baitihi, dan bila mana yang masuk ke rumahnya, maka mengikutilah 70 malaikat tadi masuk ke dalam rumahnya. Nah, jadi banyak loh keistimewaan ketika kita mendatangi dengan orang yang sakit itu tadi. Jadi jangan sampai ibaratnya kita menyanyiakan dengan hal demikian. Sebab ya Rasulullah man 'ada maridan kemudian ka'ada fi makharij jannah. Barang siapa ketika dia menjenguk dengan orang yang sakit itu, maka orang tersebut adalah berada di kebunnya surga Allah. Berada di surga ya Rasulullah. Jadi kita menjenguknya tadi. Ada ijazah ma'ukiran bihi sabuna alfa malakin. Sehingga apabila orang tersebut nantinya berdiri, nah terus dalamnya tadi, berdirinya nak boleh diwakilkan oleh Allah Taala dengan orang tersebut sabuna alfa malakin 70.000 malaikat. Main aman ini menyertai orang tadi. Nah mana 70.000 malaikat ini tadi? Yusalluna alaihi hatta lail, yang mana mereka tadi memintakan ampunan bagi orang tersebut sampai datangnya waktu malam. Bila hilangnya malam, didoakan sampai datang waktu subuh. Bila kita mendatangi siang, maka paginya siang, maka didoakannya sampai datangnya waktu malam. Ada orang tersebut meninggal, maka meninggal dalam keadaan baik pulang. Jadi kan luar biasa benar. Kita milih kurang nanggaring kita tadi. Cuma kita tadi kan ibaratnya nanggaring musim covid itu kalau apa yang Allah habis sendiri itu apa banyak peraturannya yang Allah mainan itu aja memberi kita segala macam kita aja lah. Artinya itu kita boleh mendatangi nang cadar dan membahayakan dengan diri kita. Bila yang membahayakan maka kita menghindar, maka kita hindari demikian.
kebanyakan daripada orang-orang yang sakit tadi, begitu kita mendatanginya tadi, maka kita perlu memberikan suatu keutamaan. Artinya ini kita memberi dengan orang yang sakit ini model kayak macam hiburan kan. Jadi kita mendatanginya tadi, jangan begitu kita mendatangi kita asik dengan urusan-urusan kita, dibanding dengan yang lain. Maka dikatakan oleh Rasulullah, "Jika ada ahadukum maridan, fala yaqulu 'indahu syai'an." Apabila menjenguk salah satu di antara kamu dari bulan Ramadan, ini peraturan yang dilakukan Rasulullah. Jadi kita menjenguk orang lain dengan orang lain, fala yaqulu 'indahu syai'an, maka jangan hendak kau makan di sisi dengan orang negara itu tidak akan segala sesuatu. Jadi kita bilang kalau lalu suruh kurang makanan yang lain, suruh kurang makanan, minuman. Nah, ini dipadahkan jangan makan. Apa alasan kita makan itu jangan dipakainya. Tapi bagaimana orang negara ini tahu mau makan juga, mau makan gawanya, kalau banyak itu nih. Ini nak kasih ini nak ada kawan. Kalau sama sekali ibaratnya. Nah, maka bila mana demikian itu tadi dilarang, bila mana kurang inti melanggar, ibaratnya nih jangan bawa makan ternyata begitu gimana dengan kurang melanggar itu tadi bawa makan. Maka dikatakan fa innahu hadzuhu min iyadatihi ay wa yuqrawu lil 'adatil aqul syai'in dawul marid fa inna indahu fala sawabalahu bi iyadati. Maka sesungguhnya bila mana orang tersebut memperbuat demikian itu tadi, padahal karena itu adalah bagian daripada waktu daripada menjenguk kesepulang yang sakit tadi, sedangkan ia baru makan di sisi orang negara tersebut, maka tidaklah orang tersebut mendapat wilayah pahala baginya ketika ia menjenguk dengan orang yang sakit itu tadi. Padahal ketika kita menjenguk dengan orang yang sakit ini tadi, pahalanya itu yang luar biasa. Nilai pahalanya itu dikatakan oleh Rasulullah lebih besar nilai pahala kita menjenguk dengan orang yang sakit ketimbang kita mengantar dengan orang yang meninggal. Nah, luar biasa ini. Saking nilai yang luar biasa tadi. Nilainya karena nilai pahalanya kalau dibandingkan kita ibaratnya tadi mantar dengan orang meninggal. Nah, jadi tak kenal nilai pahala menjenguk dengan orang yang sakit tadi. Kemudian lagi bila mana orang tersebut ketika sudah berada di hadapan dengan orang negara, nah itu sudah tentang orang negara kita berhadapan, maka ujar Rasulullah mengatakan apa? Wa tamami iyadatil maridi an yata'ahadukum yadahu ala wajhihi. Jadi ujar Rasulullah mengatakan termasuk daripada kesempurnaan menjenguk dengan orang yang sakit itu tadi an yata'ahadukum yadahu ala wajhihi. Bahwasanya meletakkan salah satu daripada kalian itu tadi, kan tangan kalian tadi di wajahnya, di kepalanya. Jadi kita tidak hilang untuk kita jaga kita sendiri, coba panaskah, dinginkah, itu yang berjauh. Coba ala yadihi atau tangannya, palanya ikut coba, tangannya coba. Jadi kita bilang laporan kali ini jangan jujur. Arti jujur itu makanya ini mulai meminta ingat kepala awan ini panas kepalanya, bini karena dingin. Aduh kayaknya biar nih, kayaknya tak nonton kalau waktu pada bawa semua kayak ini ya. Meninggal tak usah dia bilang mereka juga ya Allah. Bahkan kayak itu menambah nang tadi ibaratnya hidup 3 hari bisa 3 sehari. Jadi gitu kenapa? Kalau boleh dipikirkannya lah. Jadi kenapa itu tak? Jadi gak usah bila wujud nang ada. Jadi kita ada perlu wujud itu besar. Nah jadi
Itu caranya istri Anda di atas kapalannya, kemudian pegang tangannya, kemudian bayas adhu. Lalu tanyakan ya Rasulullah, kamu ini kayak apa? Kayak apa? Ada dia, nah itu namanya. Nah, begitu aja baik kepala sini. Cuma kepalanya ini kepala lakiannya, kepala bininya. Kalau kata siapa yang kepala bini orang namanya boleh, boleh juga. Dia kalau boleh bangun dia nasana kita ada masalah itu tadi, ada masalah. Bahkan di dalam kitab daya itu disebutnya kalau kita menghadapi dengan orang yang sakit, ini garing parah kan, garing parah nih. Ada 3 tanda cirinya tuh. Kalau orang itu meninggal, nah dia kita melihat orang meninggal kepadanya, nah gimana? Ajar sekitar ini barang jadi nyambungin orangnya. Kemudian buat mama tahiyatikum bainakum musyafahatuhu, kemudian ya Rasulullah dan penghormatan daripada tadi yang sempurna adalah di antara kamu adalah berjabat tangan ketika kalian bertemu dengan mengucapkan salam, maka hal tersebut dapat menggugurkan daripada dosa-dosa kita. Nah mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.